Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan dari kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Pemalang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktik kucing. Saya Latif Ananto sebagai pengamat atau observer, rekan saya sebelah Bapak Katori sebagai coach, dan rekan saya sampingnya Bapak Dulatif sebagai coach. Terima kasih perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katori, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, bagaimana dengan Pak Latif? Alhamdulillah saya juga sehat. Sehat. Ya. Sebelum melaksanakan proses kucing ya Pak, Ya. saya ada sedikit bincang-bincang dengan Bapak. Bersedia Pak ya? Iya, siap, Pak. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu Bapak akan melaksanakan kucing dengan siapa ya? Insya Allah nanti saya akan melaksanakan kucing dengan Pak Latif. Kemarin saya sudah janjian dengan beliau, dan insya Allah nanti hari ini setelah jam istirahat kami akan melaksanakannya. Kemudian Pak, sebelum panjenengan melaksanakan proses kucing, tentunya ada rubrik penilaian ya Pak? Iya, betul, Pak. Rubrik penilaian ini yang akan panjenengan rubriknya apa ya Pak? Ya, jadi nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian menggunakan alur tirta. Itu pembelajaran yang sudah saya peroleh pada CGP, dan sesuai dengan apa yang sudah saya dapat, maka materi itu akan saya praktekkan pada kegiatan kucing hari ini. Nanti saya akan menggunakan alur tirta, Pak. Yang pertama adalah saya menentukan tujuan terlebih dahulu. Saya dan kucing nanti menyepakati apa ini pembicaraan yang mau dibahas. Yang kedua adalah saya akan membuat identifikasi. Saya akan menggali fakta-fakta. Saya akan banyak bertanya kepada kucing tentang apa yang dia miliki, apa yang dia menjadi pemikirannya. Kemudian yang ketiga, saya akan menanyakan rencana aksinya seperti apa, Pak. Setelah dia menyampaikan idenya, gagasannya, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, dan yang terakhir nanti tanggung jawab. Seperti itu komitmennya, Pak. Kemudian Pak, nanti dalam proses kucing ini tentunya ada kompetensi yang akan dikembangkan ya Pak? Iya, betul. Nah, panjenengan akan mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak? Ya, dari 3 kompetensi, nanti saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dengan maksud saya ingin menggali kucing untuk mengembangkan atau menemukan ide-idenya, Pak. Dengan harapan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti bisa memunculkan ide yang menjadi solusi bagi dirinya sendiri, gitu, Pak. Kalau begitu nanti panjenengan bisa langsung melaksanakan kucingnya ya Pak? Iya, panjenengan nanti coba bisa dipanggil kucingnya biar bisa terlaksana ya Pak? Iya. Baik, saya akan segera memanggil Pak Latif untuk segera melaksanakan kucingnya. Perkenalkan Pak Dulatif selaku kucing pada pertemuan hari ini. Saya Pak Latif Ananto Pak. Gimana Pak kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah saya sehat Pak. Sehat ya? Bagaimana dengan kabarnya Pak Katori? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Latif juga sehat. Alhamdulillah Pak. Kira-kira hari ini kita mau bicara apa ya, Pak? Ngobrol-ngobrol apa gitu, Pak? Oh iya Pak, kemarin saya menemui Pak Katori. Sebenarnya saya mau menyampaikan hal ini. Kebetulan ini Pak Katori ada waktu, saya akan menyampaikan
permasalahan saya Pak dalam pembelajaran sehari-harinya. Saya itu punya kendala. Yang pertama adalah murid saya Pak. Murid di kelas saya itu kan jumlah muridnya ada 47 ya, ya, tapi ada 3 anak yang sampai sekarang membacanya belum lancar Pak. 3 anak belum bisa membaca lancar Pak ya. Sudah bisa tapi belum lancar. Iya. Dan itu menjadi kendala Pak Gulat. Iya, sehingga baik dalam nilai maupun dalam mengikuti pembelajaran juga sangat mempengaruhi Pak. Itu permasalahan yang akan saya sampaikan sama panjenengan Pak. Jadi tujuan pertemuan hari ini kita ngobrol-ngobrol adalah untuk membahas kaitannya dengan pembelajaran Pak Abdul Latif yang menemui anak beberapa anak yang belum bisa membaca Pak ya, pada kelas 4 Pak ya. Dan ini memang menjadi pemikiran bagi guru kelas karena mungkin hanya mengganggu dalam proses pembelajaran. Kira-kira untuk mengatasi hal seperti ini solusinya bagaimana? Kalau saya sih dalam hal ini pernah mencoba, yaitu dengan cara memberikan bimbingan khusus Pak kepada 3 anak tersebut. Nah, bimbingan khusus tersebut saya laksanakan setelah pembelajaran selesai. Itu yang saya lakukan saat ini Pak. Dan apa yang sudah Pak Abdul Latif lakukan ini tingkat keberhasilannya bagaimana Pak? Kalau tingkat keberhasilannya itu ya masih skala 5 Pak. Skala 5. Iya. Tapi masih butuh perjuangan lebih lanjut Pak. Ya. Karena dalam keseharian juga 3 anak tersebut yang intinya kurang dalam menerima pemahaman materi dari saya Pak. Kalau sekiranya apa yang Bapak lakukan masih dalam skala 5 Pak ya, dan harapannya masih jauh mungkin Pak ya, mungkin ada ide-ide lain mungkin Pak, atau gagasan-gagasan lain untuk agar lebih maksimal dalam mengatasi masalah anak tersebut Pak. Saya akan mencoba bimbingan khusus pada anak tersebut, yaitu nanti setelah pembelajaran efektif. Berarti yang lain anak-anak sudah pulang, tapi 3 anak ini saya terpaksa harus mengikuti bimbingan ya Pak. Karena dengan cara itulah yang menurut saya bisa membuat anak atau ketiga anak tersebut bisa lancar dalam membaca Pak. Nah, untuk kelancaran dari apa yang Pak Abdul Latif rencanakan, kira-kira siapa ini Pak yang harus terlibat, atau dukungan seperti apa dari kepala sekolah mungkin atau rekan sejawat? Yang dalam hal ini nanti akan saya libatkan, yang pertama adalah kepala sekolah Pak. Nanti akan saya konsultasikan, istilahnya saya minta solusi dari kepala sekolah yang intinya bisa nanti saya laksanakan. Kemudian saya juga minta bantuan kepada teman sejawat yang kiranya nanti bisa membantu saya, bisa membuat murid saya ketika ini bisa lancar membaca. Kemudian yang ketiga adalah orang tua Pak. Karena posisi saya di sini di sekolah kan waktunya terbatas, sehingga untuk berkelanjutannya itu saya minta pada orang tua juga harus memberikan perhatian pada anak tersebut Pak, sehingga kerjasama antara guru dan orang tua itu istilahnya mudah-mudahan bisa membantu ketiga anak tersebut Pak. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Abdul Latif, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi Pak ya bagi saya pribadi terutama Pak, dan bagi rekan-rekan sejawat. Ya, saya yakin masalah Pak Abdul Latif ini juga mungkin guru-guru yang lain juga menghadapinya Pak ya. Kira-kira rencana yang Bapak Abdul Latif sampaikan ini kira-kira mau dilaksanakan kapan Pak? Untuk rencana yang akan saya laksanakan itu minggu ini Pak. Karena untuk semester kedua itu biar anak dalam mengikuti nanti tes terakhir ini, saya harapkan anak tersebut sudah lancar dalam membacanya Pak, sehingga nanti anak tersebut tidak mengalami hambatan
ketika nanti di kelas yang lebih tinggi Iya, betul. seperti di kelas 5 itu Pak. Iya. Dan memang saya tunggu ini Pak, tindakan dari Pak Abdul Latif, insya Allah dalam minggu ini Pak ya. Iya. Dan saya nanti juga tunggu kabar-kabar ini Pak, Iya. telepon dari Pak Abdul Latif ya, tentang aksi pembelajarannya apakah sudah berhasil atau tidak ya, seperti itu Pak ya. Ya, dengan adanya percakapan seperti ini, saya yang tadinya punya istilahnya pemikiran yang menjadi selama ini yang saya pikirkan itu, dengan adanya percakapan seperti ini, saya sudah punya ada gambaran untuk langkah-langkah yang akan saya laksanakan Pak. Mudah-mudahan apa yang saya laksanakan itu bisa menjadi solusi saya dan membuat anak akan menjadi lancar dalam membacanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Katori. Saya sudah istilahnya dengan percakapan ini saya sudah menemukan solusi untuk saya sendiri. Mudah-mudahan untuk hari atau minggu ke depannya itu saya bisa melaksanakan dan semoga berhasil. Saya mohon doa restunya Pak. Ya. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih dan saya akan kembali ke tempat kerja Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Katori tadi sudah melaksanakan praktik kucing dengan baik ya Pak. Ya. Apa yang panjenengan laksanakan dalam proses kucing terhadap Pak Latif sebagai kuci, saya amati sudah sesuai dengan yang panjenengan kembangkan yaitu ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Betul, tadi saya dengan kuci sudah melaksanakan praktek kucingnya. Alhamdulillah tadi apa yang sudah Bapak lihat dan nanti sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kuci pada pertemuan pada siang hari ini bisa merasa puas, bisa merasa senang apa yang beliau alami, apa yang beliau punya permasalahannya bisa diselesaikan melalui kegiatan kucing ini Pak. Baik Pak, yang saya sudah amati tadi panjenengan dalam proses kucingnya sudah sebagai mitra ya Pak? Iya, betul sekali. Tadi saya dan Pak Abdul Latif selaku kuci di sini sebagai mitra, sebagai rekan sejawat, sehingga kami berdua dapat berbicara dengan enak karena tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang digurui. Kami sama-sama belajar Pak ya, kami sama-sama berbagi rasa, berbagi pengalaman, sehingga harapan saya melalui kegiatan kucing ini nantinya kuci bisa menemukan solusi apa yang menjadi masalahnya, seperti itu Pak. Kemudian Pak, tadi yang sudah panjenengan lakukan selama kucing ya Pak, tentunya kan ada indikator yang harus dilaksanakan ya Pak. Iya betul Pak. Apakah dalam melaksanakan itu sudah indikator sesuai dengan yang panjenengan harapkan Pak? Iya. Tadi apa yang sudah dilaksanakan memang alhamdulillah sudah sesuai harapan Pak. Jadi indikator-indikator yang saya harapkan di awal tadi pada saat observasi dengan Bapak selaku pengamat, memang tadi sudah muncul Pak ide-ide gagasan beliau kapan mau dilaksanakan untuk perbaikannya, waktunya kapan. Jadi tadi sudah ditemukan Pak, sudah muncul seperti itu, sehingga kuci pun sebenarnya sudah bisa menemukan solusinya Pak. Sebenarnya sudah menemukan jalan keluarnya, sehingga saya sebagai coach tinggal nanti memberikan semangat, memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kuci Pak, seperti itu. Kemudian Pak ini Pak, tentunya panjenengan dalam melaksanakan kucing itu satu sudah terpenuhi kompetensi yang pertama, yaitu tentang pertanyaan yang berbobot ya Pak. Saya sudah amati tadi dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya
sebagai apa ya, dalam proses coaching sendiri kan ada 3 kompetensi yang harus dilaksanakan ya Pak. Kira-kira apa ke depan yang akan panjenengan laksanakan dalam nantinya proses coaching tersebut Pak? Ke depan saya masih tetap ingin mengembangkan kompetensi inti pada pertanyaan berpokok Pak, tetapi lebih mengeksplor lagi. Ya, jadi apa yang saya lakukan pada hari ini dan kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot sehingga bisa memaksimalkan uji untuk lebih mengungkapkan ide-idenya atau gagasan-gagasan seperti itu Pak. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya bisa melakukan praktik coaching kepada rekan sejawat atau sesama CGP seperti itu. Baik Pak, semoga apa yang panjenengan rencanakan kompetensi berikutnya semoga bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya ya. Amin, terima kasih Pak. Ya, kiranya wawancara ini atau ini saya cukupkan sampai di sini ya Pak. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu panjenengan. Semoga ke depan lebih baik lagi. Saya pamit ya Pak. Oke, Pak Matron, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Abdul Latif hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bagaimana kabarnya Pak Katolik juga? Alhamdulillah, saya juga luar biasa Pak. Saya sehat. Amin. Iya. Sebelum Pak Abdul Latif melakukan coaching, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Jadi begini Pak, sebelum melaksanakan coaching, kira-kira rubrik penilaiannya seperti apa Pak nanti Pak? Rubrik penilaian nanti yang akan saya gunakan adalah menggunakan rubrik penilaian alur tirta Pak, Alur Tirta. yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu Pak yang akan nanti akan saya gunakan. Iya. Baik, dan nanti pada saat pelaksanaan coaching dari 3 kompetensi inti coaching, kira-kira nanti mana yang mau dikembangkan Pak terhadap uji? Nanti saya akan menggunakan kompetensi tentang membuat pertanyaan yang berbobot Pak, Pertanyaan tersebut. dengan maksud agar saya nanti akan banyak informasi yang didapat dari kucing. Iya. Itu Pak yang saya gunakan. Ya, baik. Nanti silakan Pak Abdul Latif melaksanakan coachingnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kompetensi inti, indikator apa yang akan Pak Abdul Latif gali nanti bisa terlaksana dengan baik. Silakan bisa dimulai Pak coachingnya. Permisi Pak. Ya. Perkenalkan nih Pak Latif. Latif Ananto Pak. Pak Katolik. Bagaimana kabarnya Pak Latif? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Dul bagaimana ya? Saya juga sehat Pak. Nah, pada percakapan ini kira-kira apa yang akan disampaikan ya Pak? Baik, betul sekali Pak. Ini saya punya masalah. Saya kan udah lama ya Pak Iya. belajar di kelas 5. Akhir-akhir ini tuh siswa saya kok menurun banget Pak dalam mengikuti pembelajaran, terutama matematika. Semangat itu apa ya, menurun sekali semangatnya dalam belajar matematika. Dalam percakapan ini kira-kira apa yang diharapkan dari Pak Latif? Yang saya harapkan dalam pertemuan ini ya Pak, saya ingin agar masalah saya ini atau yang menjadi unek-unek saya Pak, masalah ini itu ada penyelesaian atau solusinya Pak. Iya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, situasi sekarang ini seperti apa ya Pak? Iya, nah ini Pak, situasi kelas saya kan apa ya Pak, saya udah katakan tadi ya Pak, yang jelas semangatnya dalam belajar matematika itu menurun Pak. Saya amati itu terakhir-terakhir ini tuh menurun, padahal kalau saya amati dalam pelajaran olahraga itu begitu semangat Pak. Enggak, jadi menurun semangat dalam belajar matematika. Kiranya apa yang bisa Bapak lakukan agar bisa terwujud Pak? Iya, nah
saya akan berusaha untuk memperbaiki pembelajaran saya nanti Pak, agar anak-anak meningkat semangatnya dalam mengikuti pembelajaran matematika. Iya. Kiranya strategi apa yang akan Bapak lakukan ya? Strategi yang akan saya laksanakan atau terapkan itu, saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang menarik Pak, sehingga nantinya siswa itu semangat dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Kira-kira dengan adanya media tersebut ada kendalanya nggak ya Pak? Nah, kebetulan Pak, ini yang saya alami ini dalam pembuatan media, terutama media matematika kan butuh waktu ya Pak. Iya. Kedua juga butuh alat-alat, Iya. sehingga ya ada kendala sendiri nanti dalam pembuatan media tersebut Pak. Kemudian siapa saja yang nanti akan dilibatkan ya Pak? Iya. Nah, saya nanti dalam memperbaiki pembelajaran untuk meningkatkan semangat siswa ya Pak, yang akan saya libatkan yang pertama rekan sejawat atau rekan kerja. Ini saya akan libatkan nanti dalam melaksanakan pembelajaran sebagai pengamat. Kemudian saya juga akan melibatkan kepala sekolah, tentunya sebagai kepala sekolah kan banyak pengalaman ya Pak. Nanti saya bisa sharing ke Bapak agar nanti dalam pembelajaran itu bisa meningkatkan semangat siswa Pak. Kemudian kapan Bapak akan melaksanakan? Nah ini karena ini kan sudah kelas 5 ya Pak, tentunya kan persiapan sekali untuk anak kelas 6 nantinya. Nah, saya mau secepatnya nanti melaksanakan pembuatan pembelajaran yang menarik itu secepatnya saya terapkan di kelas Pak, agar anak-anak jelas kembali semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Jadi mulai sekarang yang Bapak persiapkan untuk langkah yang mau ditempuh itu berarti apa saja Pak tadi? Iya, yang pertama jelas nantinya adalah membuat RPP ya Pak. Ya. Yang kedua saya akan membuat media pembelajaran yang menarik ya, agar nanti ya meningkatkan semangat siswanya Pak. Ya, seperti itu. Saya mengapresiasikan apa yang Bapak tadi sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak direncanakan ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa meningkatkan minat dan semangat anak dalam pembelajaran ya Pak ya. Iya. Terima kasih sekali Pak, saya sudah merasa lega atas bincang-bincang ini. Setidaknya saya sudah punya gambaran yang akan saya lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Iya. Ya. Saya permisi ya Pak. Monggo Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bu Latif, tadi praktik ujinya luar biasa. Apa yang sudah dilakukan Pak Bu Latif terhadap Pak Latif selaku uji sangat bagus sekali Pak. Ya, terima kasih Pak atas pujiannya. Ya, mudah-mudahan dari pujian panjenengan sebagai motivasi saya Pak untuk kedepannya. Iya, sama-sama Pak. Dan tadi saya melihat apa yang sudah saya amati selama praktik kucing. Tadi Pak Latif dan Pak Abdul Latif sudah menunjukkannya sesama mitra Pak. Iya Pak, benar. Iya. Saya sudah melaksanakan dengan cara kemitraan dengan tujuan agar kita itu mudah Pak dalam menggali ide, sehingga puji pun juga tidak canggung Pak dalam Iya, menyampaikan istilahnya masalah yang akan disampaikan, sehingga permasalahan nanti akan jelas Pak. Itu Pak. Betul sekali Pak. Dan tadi Pak, apa yang sudah dilakukan selama coaching, menurut Pak Abdul Latif itu indikatornya sudah sesuai atau belum ya? Sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Latif di awal tadi. Rencana dari awal saat nanti pelaksanaan ujian tersebut, menurut saya itu sudah sesuai Pak. Iya. Saya sudah berusaha menggali semua ide-ide dari Kucel, dan Kucel pun juga sudah menjelaskan langkah-langkahnya dengan jelas serta menentukan kapan akan dilaksanakannya Pak. Itu rangkaian yang istilahnya saya terima dari Kucel Pak.
Ya, artinya pertanyaan berbobot yang sudah Pak Latif sampaikan itu sudah menggali ide-ide gagasan dari Coach begitu Pak ya? Benar Pak? Iya. Dari saya selaku pengamat juga tadi apa yang sudah disampaikan Pak Latif memang sudah memuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, sehingga ketika tadi Coach menyampaikan permasalahannya, kemudian Pak Latif melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, secara tidak langsung Kuci menemukan jawabannya sendiri Pak. Betul Pak. Mengungkapkan ide-idenya dan gagasannya. Iya. Dan untuk selanjutnya Pak Latif, untuk kompetensi inti kucing ini ada 3, dan tadi Pak Latif sudah mengembangkan salah satu kompetensinya, yaitu pertanyaan berbobot. Untuk kedepannya Pak, mungkin ada yang mau dikembangkan lagi? Saya nanti untuk kedepannya akan melaksanakan dengan teman sejawat maupun istilahnya teman dalam CGP itu, saya akan melaksanakan tujuan yaitu dengan kesadaran penuh Pak. Di samping itu juga kedepannya lagi saya akan melaksanakan dengan tujuan mendengar aktif Pak. Dengan maksud saya biar dari 3 tujuan itu menurut saya mana yang lebih efektif dalam menggali ide-ide daripada Coach Pak. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua Pak ya. Amin Pak. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.